نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Senantiasa kita bersyukur kepadanya atas segala pemberiannya yang telah dilimpahkan kepada kita semua semenjak kita lahir sampai detik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita, tapi kita sering memutus rasa syukur kita kepadanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengungkapkan di dalam ayatnya, di dalam kitabnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maka hendaknya kita terus berusaha agar kita benar-benar bersyukur kepada Allah, karena dengan rasa syukur tersebut Allah Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tidak hanya di dunia, terlebih lagi di akhirat, sebuah kehidupan yang abadi selamanya yang kita yakini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah semua untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita dimanapun kita berada. Orang-orang yang bertakwa, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin di ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di dalam ayat ini, dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaannya yang mampu menghidupkan kembali manusia yang telah mati nantinya. Dan inilah keyakinan orang-orang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka berbuat sesuka hatinya sesuai nafsunya, karena mereka menganggap tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Adapun orang-orang beriman meyakini adanya yaumul hisab, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan manusia akan direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rekaman Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada yang bisa menghapusnya, karena dialah Allah Ta'ala yang maha menjaga segala sesuatu. Sehingga setiap perbuatan kita akan direkam oleh Allah, dicatat oleh Allah Ta'ala, jejak-jejak kaki kita dimanapun kita langkahkan semenjak kita bisa berjalan, dimanapun tangan ini pernah kita sentuhkan, dimanapun mata ini pernah kita tujukan pandangan kita, apapun yang pernah kita dengar, apapun yang terbetik dalam hati kita dari niat kita, dan apa yang pernah kita fikirkan, dan apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita lakukan, semua direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dibuka oleh Allah Ta'ala setelah terjadinya hari kiamat, ketika manusia dimatikan, diwafatkan oleh Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala bangkitkan.
Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Yang itu banyak diingkari oleh orang-orang kafir, yang ditegur oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dari berbagai surat sering Allah Ta'ala menyinggung hal itu, di mana ketidakpercayaan orang-orang kafir terhadap hari berbangkit. Adapun orang-orang beriman, dan kita di antara orang beriman, wajib bagi kita untuk meyakini kehidupan yaumil akhir, karena itu merupakan salah satu dari 6 pondasi keimanan yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi kita mengimani adanya kehidupan hari akhir. Dan Allah Ta'ala dalam surat Yasin tadi menjelaskan di ayat yang ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang mati tersebut. Tidak ada kesulitan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali apa yang pernah Dia wafatkan, apa yang telah Dia ciptakan. Lalu lanjutan ayat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu. Kataba yaktubu secara bahasa maknanya adalah mencatat, menulis. Kami akan mencatat apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Dan tidak hanya sebatas catatan-catatan global saja, tidak hanya sebatas catatan umum saja, tapi Allah Ta'ala langsung menyebutkan asarohum, asar mereka, jejak-jejak mereka kami catat, kami rekam, kami liput kemanapun mereka. Apakah mereka bersama manusia, apakah ketika mereka sendirian, apakah ketika mereka bersembunyi di dasar tanah yang paling dalam, ataukah mereka terbang ke atas udara paling tinggi, atau kemanapun mereka, selama mereka masih berada di alam Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali mereka buat alam sendiri. Dan manusia tidak mampu dan tidak kuasa untuk membuat alam sendiri, karena Rabb dari semua alam ini adalah Allah, yang Allah Ta'ala sebutkan tentang dirinya di awal Al-Fatihah, yang kita puji setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Dialah Rabb, pengatur, penguasa seluruh alam, baik itu alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam hewan, yang telah disebutkan dan diciptakan, yang bisa kita saksikan hari ini. Penguasanya adalah Allah, penciptanya adalah Allah, dan yang mengatur adalah Dia. Dia akan mencatat seluruh jejak kita. Maka dari itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tempat berlari kecuali hanya kepada Allah. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zariyat, fafirru ilallah. Ketika kalian ingin lari, ingin melarikan diri, jangan melarikan diri jauh dari Allah, tapi melarikan dirilah menuju Allah. Larilah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Larilah dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larilah dari perkara-perkara yang mengada-mengada dalam Islam, dari perbuatan bid'ah menuju sunnah Nabi SAW, menuju bimbingan Nabi SAW. Larilah dari berbagai macam kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah. Karena setiap jejak kita dimanapun kita, itu direkam dan nanti akan dibongkar, diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu tidak sulit bagi Allah. Hari ini saja manusia mampu membuat alat-alat untuk merekam, yang bisa merekam perbuatan manusia yang disimpan rekamannya puluhan tahun, sehingga acara-acara yang pernah direkam 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu masih bisa kita saksikan. Apakah kita meragukan Allah Ta'ala mampu merekam perbuatan kita? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah mereka perbuat semasa di dunia dan jejak-jejak mereka ketika mereka berjalan di muka bumi ini. Kemanapun mereka safar, kemanapun mereka berlari, kemanapun mereka berjalan, apakah mereka menyeberangi lautan, mendaki gunung, kemanapun itu, Allah Ta'ala akan catat semuanya. Sehingga para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu tempat pun yang kita kunjungi, yang kita tempati, yang kita berada di sana, melainkan kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu tempat pun yang kita singgahi, melainkan kita berusaha untuk senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Dan itulah nasihat yang sering kita dapati, baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Ta'ala mengingatkan kita agar kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, ini akan lebih menenangkan hati kita, sehingga hati kita lebih bisa kita kendalikan, tidak mudah terjatuh kepada tindakan-tindakan perbuatan maksiat, kepada bujukan-bujukan syaitan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini akan lebih tenang. Sehingga apabila ada ajakan pada hati ini untuk berbuat maksiat, kita berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa takut kita kepada Allah. Kita akan mampu menguasai diri dan menyelamatkan diri kita dari bahayanya nafsu kita yang menginginkan kemaksiatan, dari bahaya khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan yang ingin mengajak kita kepada perkara yang munkar, sehingga jejak-jejak kita dicatat sebagai jejak kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang niat kuat orang yang ingin mengerjakan sholat di masjid. Allah Ta'ala tidak hanya memberikan pahala niat sholat saja, tapi langkah-langkah kakinya itu dijadikan sebagai pengangkat derajatnya dan penghapus dosanya. Kata beliau SAW, "Inna ahadakum idza yatawadda'a fa ahsanal wudu'." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berwudu dan dia perbagus wudunya dari tempat tinggalnya, summa ata ilal masjid, setelah dia berwudu dan memperbagus wudu dari tempat tinggalnya, lalu dia berangkat ke masjid, la yuridu illa salat, dan tidak ada yang dia inginkan melainkan ingin salat ke masjid, ingin salat ke masjid, maka kata beliau, lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahallahu biha darajatan. Sehingga setiap satu langkah kaki dari tempat tinggalnya tadi yang dia langkahkan, satu langkah itu akan mengangkat derajatnya. Dan para ulama banyak menafsirkan kalimat derajat di sini adalah derajat di surga. Derajat di surga, karena derajat di surga itu tidak tahu bilangannya berapa. Yang terpenting paling tinggi derajat surga adalah Firdaus. Itu paling tinggi, tempatnya para anbiya, wasyuhada, wassalihin. Setiap satu langkah, lihat bagaimana jejak-jejak kita. Ketika niat kita untuk kebaikan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan, walaupun dia belum sholat. Dan tidak hanya itu, setiap satu langkah tadi, khata'anhu khati'ah, Allah akan hapus dosanya. Setiap satu langkah, satu langkah. Beginilah ketika hamba-hamba Allah Ta'ala ini mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga setiap catatan-catatan perbuatannya dimanapun dia berada melangkahkan kakinya, maka akan dijadikan sebagai catatan kebaikan baginya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara hal yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita semua adalah apa yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada kita semua. Karena masing-masing kita adalah ra'in, adalah pemimpin. Setidaknya kita adalah pemimpin bagi diri kita, atau banyak di antara kita yang telah diberikan amanah sebagai pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga ataupun yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami merupakan pemimpin di tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Dia akan ditanya tentang istrinya, dia akan ditanya tentang anak-anaknya. Apakah dia sudah mendidik anak-anaknya? Apakah dia sudah memerintahkan kebaikan kepada anaknya?
Apakah sudah dia cegah kemungkaran dari anak-anaknya, dari keluarga, dari istrinya? Jangan sampai seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyebutkan tentang seorang dayuth. Kata beliau ada 3 golongan yang diharamkan masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Beliau mengatakan 3 golongan tersebut. Yang pertama mudminul khamar, orang yang pecandu khamar, yang suka mabuk-mabukan ataupun yang semisalnya, mengkonsumsi yang semisalnya. Yang kedua al-aq, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga kata beliau ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khabsa, yaitu seorang dayyuth, ini seorang pemimpin atau kepala keluarga yang membiarkan kejahatan terjadi di tengah keluarganya. Tidak mengingkari ketika terjadi kemaksiatan di tengah keluarganya, dia biarkan. Dia sudah tahu anaknya berbuat salah, dia biarkan. Istrinya berbuat salah, dia biarkan. Ini dayyuth yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan baginya surga. Dan dia akan ditanya. Maka dari itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbaiki kehidupan kita dengan terus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menggali ilmu yang telah Allah taala turunkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan para ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang Al-Qur'an dan hadis, karena itu merupakan pedoman bagi kehidupan kita selaku orang-orang yang beriman. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan segala urusan kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka as-salama fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.